Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini ingin menjelaskan final project untuk mata kuliah pemrograman lanjut yang diampu oleh Pak Fawas, di mana di sini kita mengambil studi kasus sistem manajemen pasien dan kamar pasien. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Rad Syafiq dengan NPM 2308101029. Saya Jawari Ahmad Pradana dengan NPM 23081011006. Saya Ferry Irwansyah dengan NPM 230810110044. Saya Ferdiasa Putra dengan MPM 2308101058. Oke, sebelum kita masuk ke source code-nya, di sini sebelumnya kita akan menjelaskan terkait ide aplikasi ini sendiri. Sistem manajemen pasien dan kamar pasien rumah sakit ini itu dikembangkan menggunakan CMake yang merupakan sebagai build system untuk bahasa C atau C++ atau C Sharp. CMake ini berfungsi sebagai build system utama yang memungkinkan untuk manajemen proyek dan juga kompilasi agar lebih terstruktur. Nah, CMake ini juga mengatur untuk dependensi antar file untuk menghasilkan makefile dan memudahkan proses build. Struktur proyek ini diorganisir dengan CMake list, itu bawaan dari CMake sendiri, sebagai file konfigurasi utama untuk build programnya. Lalu nanti akan ada file header atau .h yang nanti sebagai yang modul yang akan dipanggil-panggil ke dalam implementasi atau .c. Nah, untuk file implementasinya ini dan juga file headernya itu dipisahkan ke dalam direktori yang berbeda, yaitu include dan juga source. Dan program ini memiliki dua modul utama atau struktur data yang saling terhubung, yakni yang pertama adalah pasien dan kamar pasien. Nah, keduanya ini saling berhubungan dan berelasi dengan pemanggilan foreign key dari tabel kamar, yakni ID kamar. Nah, data pasien dan kamar ini disimpan dalam struktur yang terdefinisi di header masing-masing dengan operasi create, read, update, delete, sorting yang menggunakan tiga opsi, baik itu bubble, insert, selection, dan juga fitur searching yang menggunakan sequential search atau jump search yang diimplementasikan sebagai fungsi dan juga file yang terpisah. Oke, selanjutnya akan ada program dan juga penjelasan singkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan terkait file header kamar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita akan membahas definisi struk kamar, yang dimana struk kamar adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang kamar di suatu fasilitas seperti rumah sakit atau penginapan. Dan bagian pertama kita bisa lihat ada 4 menu, yaitu ID kamar, tipe kamar, dan count pasien ini berguna untuk menyimpan jumlah pasien yang sedang berada di kamar tersebut. Lalu untuk max pasien yaitu untuk menyimpan jumlah maksimal pasien yang terdapat ditampung oleh kamar. Lalu yang kedua kita bisa melihat yaitu in min, dalam kurung in A dan in B. Di situ kita bisa melihat yaitu fungsi ini dirancang untuk mengembalikan nilai minimum data antar dua bilangan uh, integer. Yaitu fungsi ini digunakan untuk membandingkan angka, misalnya membatasi jumlah pasien dan di kamar agar tidak melebihi kapasitas maksimal. Dan menu ketiga kita bisa melihat ada operasi utama yaitu kamar menu, create kamar, display kamar, update kamar, delete kamar, search kamar, sort kamar, dan is duplikat kamar. Lanjut yang ke poin keempat adalah fungsi sorting. Di sini ada bubble sort kamar, insertion sort kamar, dan selection sort kamar. Bubble sort di sini gunanya untuk algoritma bubble sort, dan
uh, sort kamar yaitu menggunakan algoritma insertion sort dan selection sort menggunakan algoritma selection sort. Lalu untuk fungsi yang kelima ada searching, yaitu uh, sequential kamar search dan jump search serta helper sort kamar. Yaitu fungsi searching ini berguna untuk mencari kamar tertentu berdasarkan ID kamar. Lalu yang keenam ada slash pagar endiv, yaitu di sini memastikan bahwa file header ini hanya dimuat satu kali ketika program dijalankan. Lanjut untuk ID pasien, definisi struk pasien. Di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu integer pasien, yaitu ID pasien, nama pasien maksimal 50 karakter dan umur, penyakit, ID kamar, yaitu struct pasien digunakan untuk menyimpan data pasien di suatu fasilitas seperti rumah sakit dan data ini mencakup seperti yang saya bilang tadi. Dan lanjut ke bawah masih sama, kita menggunakan void pasien menu, create pasien, display pasien, update pasien, delete pasien yaitu menghapus pasien, search yaitu mencari data atau ID pasien, dan sort pasien, lalu is duplikat pasien ID. Lalu fungsi dari duplikat pasien ini memeriksa apakah ID pasien yang dimasukkan sudah ada dalam data untuk menghindari duplikasi gitu. Lalu untuk poin yang keempat, fungsi sorting. Di sini ada sort pasien, bubble sort pasien, selection pasien, dan insert pasien. Dan yang terakhir, poin yang kelima itu fungsi searching pada sequential search pasien, jump search pasien, dan helper sort pasien. Yaitu fungsinya searching digunakan untuk mencari pasien tertentu dalam daftar tersebut. Dan yang selanjutnya kita akan membahas terkait pengenalan hard file. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini kita menggunakan include studio.h dan include model kamar dan include model atau pasien.h. Di sini kita menggunakan model atau kamar pasien adalah header file custom yang mengatur data kamar dan pasien. Ini menyertakan definisi struct, fungsi, dan deklarasi lainnya terkait pengelola kamar dan pasien. Lalu yang kedua kita bisa melihat in choice, yaitu digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel ini akan mengontrol logika program melalui struct suite. Lalu yang ketiga program akan mencetak yaitu menu utama, menu kamar, menu pasien, keluar dari program dan pilih. Dan poin yang keempat akan ada case 1 sampai case 2, yaitu case 1 memanggil fungsi kamar atau menu yang berisi logika untuk pengolahan kamar, dan case 2 memanggil fungsi pasien menu untuk mengelola pasien. Sedangkan case 0 menampilkan pesan bahwa program akan keluar kalau lalu keluar dari perulangan. Lalu untuk akhir program, perulangan akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih angka 0. Selanjutnya, kamar menu. Untuk menu kamar di sini menggunakan include studio.h, stdlib.h, dan string, serta model atau kamar. Lanjut ke yang kedua, kita melihat definisi file atau name kamar.savesv. Nama file eksternal tempat data kamar akan disimpan ke file ini.
akan digunakan untuk menyimpan atau membaca data secara permanen. Lalu kita menggunakan maksimal kamar, itu kamarnya maksimal 100, dan fungsi kamar menu untuk mengelola data kamar. Lalu program akan mencetak tampilan yaitu kamar menu, tambahkan kamar, tampilan semua kamar, update kamar, hapus kamar, cari kamar, urutan kamar, dan 0 untuk kembali. Lalu untuk case yang pertama di sini mengambil fungsi create kamar untuk menambah data kamar baru, dan case kedua mengambil fungsi display kamar untuk menampilkan semua data kamar yang ada. Dan case ketiga memanggil fungsi update kamar untuk memperbarui informasi kamar tertentu. Dan case keempat memanggil fungsi delete kamar untuk menghapus kamar berdasarkan ID kamar. Lalu untuk case kelima memanggil fungsi search kamar untuk mencari kamar tertentu berdasarkan ID atau kriteria lainnya gitu. Dan keenam memanggil fungsi sort kamar untuk mengurutkan data kamar berdasarkan atribut atribut tertentu. Dan case 0 menampilkan pesan bahwa program akan kembali ke menu utama. Dan default di sini memanggil print yang tidak valid, memberikan perintah agar pengguna memasukkan pilihan yang benar. Lalu yang terakhir terkait pasien, menu pasien, bisa kita lihat seperti defi file name. Nah, nama file maksimal yang digunakan untuk menyimpan data pasien secara permanen, dan fungsi in choice sama, digunakan untuk menyimpan input pilihan atau mencari dari pengguna. Lalu menu akan menampilkan data-data pasien atau keterangan pasien, menambahkan jumlah pasien, tampilkan semua pasien, update pasien, hapus pasien, serta mencari pasien. Dan ada untuk mengurutkan pasien juga. Lalu yang terakhir kembali ke program awal. Lalu untuk case pertama, di sini kita memanggil fungsi create pasien untuk menambah pasien sama. Dan yang kedua kita memanggil menampilkan semua data pasien. Yang ketiga memperbarui eh, informasi pasien berdasarkan ID. Dan yang keempat untuk menghapus data pasien. Lalu untuk yang kelima untuk mencari pasien. Keenam untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang keenam kembali ke program. Dan yang terakhir return 0 untuk white choice, memastikan menu terus ditampilkan hingga menggunakan pengguna memilih untuk keluar dengan memilih opsi 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk pengecekan duplikasi kamar. Di sini yang pertama kita melakukan include studia, atas atas. Yang kedua itu include stdlx.h, include string.h, dan include model kamar.h. Di sini kita menggunakan define file name kamar CSV untuk menyimpan di Excel ya. Selanjutnya define max kamar 100. Selanjutnya yaitu kita membuat integer yaitu is duplicate kamar ID yaitu dengan tipe data integer ID. Hanya file kita buka open file name untuk menaikkan jika gagal membuka file. Terus slash n. Terus kamar-kamar yaitu membaca file baris per baris yaitu kita melakukan while fscan f file %d yaitu untuk menampilkan kamar
ID kamar, terus tipe kamar, kon pasien, terus kamar max pasien, yaitu through EOF. Dan selanjutnya itu untuk mengecek kamar yang sudah ada. Oh, maaf, jika ID kamar sudah ada, itu akan return ke 1, yaitu menggunakan kode if kamar titik ID kamar sama dengan ID. Untuk F close yaitu untuk penutupan file, itu untuk return ke 1. Nah, di sini yaitu untuk mencari nilai minimum antara dua nilai C. Kode ini mendefinisikan fungsi min yang menerima dua parameter bilangan bulat, yaitu A dan B, yaitu mengembalikan nilai terkecil di antara keduanya menggunakan operator ternary. Ini berguna untuk menentukan nilai minimum dalam berbagai konteks, seperti membandingkan data pasien atau elemen lain dalam aplikasi. Header file model pasien.h mungkin digunakan untuk mendukung data atau fungsi terkait pasien, meskipun dalam kode ini tidak ada penggunanya secara langsung. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat create kamar. Fungsi create kamar digunakan untuk menambahkan data baru ke file kamar.csv. Program ini meminta pengguna memasukkan ID kamar, tipe kamar, dan kapasitas maksimum kamar. Sebelum menambahkan data sebelum menambahkan data, fungsi memeriksa apakah ID kamar sudah ada menggunakan fungsi is duplikat kamar ID. Jika ID sudah ada, proses dihentikan dengan pesan peringatan jika ID valid. Nah, data kamar baru ditulis ke file dalam format CSV dengan jumlah pasien, yaitu kon pasien, diatur ke nilai default 0. File dibuka dalam mode open, yaitu A, untuk menambahkan data tanpa menghapus isi file sebelumnya, dan ditutup setelah proses selesai. Oke, lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu kita fungsi delete kamar. Ini berfungsi untuk menghapus data kamar dari file kamar.csv berdasarkan ID kamar yang dimasukkan pengguna. Program ini pertama-tama membuka file untuk membaca data dan memuatnya ke dalam array. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan ID kamar yang ingin dihapus. Jika kamar dengan ID tersebut memiliki pasien, yaitu kon pasien kurang dari 0, penghapusan dibatalkan dengan pesan perintah. Jika tidak, file dibuka kembali dalam mode tulis. Dan semua data kamar selain ID yang dicari ditulis ulang ke file. Jika ditemukan dan dihapus, pesan konfirmasi ditampilkan. Jika tidak ditemukan, pengguna diberitahu bahwa kamar tersebut tidak ada. Nah, itu selanjutnya ya, untuk display kamar. Display kamar itu nah, display kamar digunakan untuk menampilkan daftar kamar yang tersimpan di file kamar.csv. Fungsi membuka file dalam mode baca dan membaca setiap baris data dengan format ID kamar, tipe kamar, kon pasien, max pasien, dan setiap data kamar ditampilkan dalam format tabel dengan kolom ID, tipe kamar, dan kapasitas kamar. Jumlah pasien saat ini dibandingkan dengan kapasitas maksimum. Jika file kosong atau tidak ditemukan, fungsi mencetak pesan peringatan dan langsung keluar. Setelah selesai membaca, file ditutup untuk mencegah kebocoran sumber daya. Lainnya itu searching. Kode ini memungkinkan pencarian kamar berdasarkan ID. Menggunakan dua metode, yaitu sequential search untuk dataset kecil yang memeriksa elemen satu persatu, dan jump search untuk dataset besar yang memerlukan data terurut. Data kamar dibaca dari file kamar.csv,
ke dalam array dan pengguna dapat memilih metode pencarian jika memilih jump search data diurutkan terlebih dahulu menggunakan insertion sort. Waktu eksekusi pencarian dihitung untuk mengevaluasi efisiensi. Hasil pencarian ditampilkan berupa detail kamar jika ditemukan atau pesan bahwa kamar tidak ditemukan jika ID tidak cocok. Selanjutnya yaitu sorting. Nah, pada kode ini menyediakan fitur pengurutan data kamar dari file kamar.csv, yaitu menggunakan 3 algoritma. Yang pertama itu bubble sort, yang kedua insertion sort, dan yang ketiga itu selection sort. Pengguna dapat memilih kolom pengurutan yaitu ID kamar, tipe kamar, jumlah pasien atau kapasitas maksimum, dan urutan yaitu ascending atau descending. Data kamar dibaca dari file ke dalam array. Kemungkinan diurutkan berdasarkan pilihan pengguna. Waktu eksekusi dihitung untuk mengevaluasi efisiensi algoritma setelah pengurutan dan data kamar yang telah diurutkan ditampilkan bersamaan waktu prosesnya. Dan selanjutnya yaitu update kamar tertentu. Untuk kode ini itu fungsi update kamar yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui data di file kamar.csv. Data kamar dibaca ke dalam array. Itu kemudian pengguna memasukkan ID kamar yang akan diperbarui jika kamar ditemukan dan tidak memiliki pasien, yaitu pasien kurang dari 0. Pengguna dapat mengubah tipe kamar dan kapasitas maksimalnya. Data yang diperbarui ditulis ulang ke file dan konfirmasi keberhasilan diberikan jika ID tidak ditemukan atau kamar masih memiliki pasien, pembaruan tidak diizinkan, dan pesan yang sesuai ditampilkan. Mungkin cukup sekian untuk menu kamar. Selanjutnya untuk menu pasien akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menu pasien yaitu duplikat pasien ID .c, di mana program duplikat pasien ID ini untuk memeriksa apakah ada ID pasien yang duplikat dalam file pertama pasien.csv, di mana eh, yang sudah teman-teman jelaskan di include std.h, include stdlib.h, include string.h, include model pasien.h itu yaitu di inklusi header. Selanjutnya yaitu di konstansa file name, di mana define file name pasien.csv ini mendefinisikan nama file pasien.csv yang akan digunakan untuk menyimpan data pasien. Selanjutnya untuk fungsi is duplicate pasien ID. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah ID pasien yang sudah ada dalam file pasien.csv. Nah, parameter in ID yaitu untuk ID pasien yang ingin diperiksa. Nah, di mana file pasien.csv dibuka dalam metode read only yaitu R, yang jika file tidak bisa dibuka, misalnya tidak ada tidak ada atau ada error, maka fungsi mencetak pesan yaitu gagal membuka file dan mengembalikannya ke nilai 0. Dan menggunakan scanf ini untuk membaca setiap baris file dalam format CSV, di mana persen %d itu membaca angka seperti ID, umur, atau ID kamar, di mana kalau persen %s itu untuk membaca string seperti nama pasien atau penyakit. Dan data yang dibaca disimpan dalam variabel struktur pasien ini yang diasumsikan didefinisikan dalam header pasien.h. Maka fungsi memeriksa apakah ID pasien dari file sama dengan ID yang sedang dicari. Jika ditemukan, maka fungsi seharusnya akan mengembalikan nilai tertentu atau meskipun tidak terlihat dalam potongan kode-kode itu. Maka jika selanjutnya di min selanjutnya dengan fungsi sederhana dalam bahasa C untuk mencari nilai minimum dari dua bilangan itu. Baik, di mana fungsi main, fungsi min, yaitu dengan parameter integer A yaitu bilangan pertama, kalau integer B itu bilangan B, bilangan kedua. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan fungsi ini tuh untuk membandingkan dua bilangan integer A dan B
dan mengembalikan bilangan yang lebih kecil. Di mana menggunakan operator ternary yang A itu A B itu dengan kondisi logika. Dan jika A B itu benar, maka fungsi akan mengembalikan nilai A. Dan jika A B itu salah, maka fungsi akan mengembalikan dengan nilai B. Next, Mas. Selanjutnya yaitu create pasien. Create pasien ini untuk bertujuannya menambahkan data pasien baru ke dalam file CSV yang bernama pasien dan CSV tadi. Maka eh, penjelasan langkah-langkah ini di file pasien.csv ini dibuka dalam metode append. Append tanda kutip A itu untuk menambahkan data baru. Nah, jika file gagal dibuka, maka program akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi itu. Selanjutnya yaitu dengan deklarasi variabel. Deklarasi variabel yang instansi struktur data pasien dan kamar karena saling berhubungan. Nah, itu pasien-pasien itu untuk menyimpan data pasien baru. Mana kalau kamar-kamar atau kamar max kamar yaitu array untuk menyimpan data kamar yang diambil dari file. Di mana file kamar.csv tadi. Kalau in kamar count itu untuk menghitung jumlah kamar yang berhasil dibaca dari file kamar. Kalau in target index itu untuk menyimpan indeks kamar yang dipilih berdasarkan ID kamar yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Selanjutnya untuk memilih ID kamar. Memilih ID kamar, sini untuk printf masukkan ID kamar dengan display kamar tadi itu untuk kemungkinan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Karena program ini meminta pengguna untuk memasukkan ID kamar yang akan diisi oleh pasien baru. Nah, scan F, pasien D, pasien.id kamar tadi. Selanjutnya yaitu membaca data kamar dari file. Di mana file kamar.csv ini dibuka dalam mode baca tanda kutip R. Nah, program membaca data kamar dari file dan menyimpannya ke array kamars. Jika ID kamar yang dimasukkan pengguna cocok dengan data dari file indeks kamar tersebut disimpan ke dalam target index. Ya, selanjutnya yaitu validasi kamar. Validasi kamar. Nah, jika target indeks sama dengan min 1 ini artinya ID kamar yang dimasukkan tidak ditemukan di dalam file, maka program akan mengakhiri fungsi. Nah, jika jumlah pasien di kamar atau count pasien ini sudah mencapai kapasitas maksimum, maka maks pasien program pencetak pasien program mencetak pesan bahwa kamar penuh dan keluar dari fungsi. Selanjutnya yaitu memasukkan data pasien, di mana program ini meminta pengguna memasukkan ID pasien yang di mana fungsi is duplikat pasien ID digunakan untuk memastikan bahwa ID pasien belum ada di file di pasien.csv. Jika ID sudah ada, maka program akan keluar. Maka program kemudian meminta pengguna memasukkan nama pasien. Yaitu masukkan nama pasien dengan printf, scanf dengan pasien dan nama pasien, yaitu clear input buffer dengan printf masukkan usia, maka pasien dan umur, yaitu clear input buffer untuk memasukkan penyakit, maka akan masuk ke pasien dan penyakit. Dan untuk menyimpan data pasien ke file itu di mana fprintf itu file persen persen d persen s yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan masuk ke dalam file pasien tadi dan update kamar count dengan indeks yang sudah disimpan, maka kamar target indeks ini dot ke dalam count dan dengan indeks yang sudah disimpan. Maka jika sudah di rewrite kamar file itu, maka jika di fclose kamar file, maka akan munculnya berhasil ditambahkan ke kamar persen D. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan delete pasien, di mana fungsi delete pasien ini untuk digunakan menghapus data pasien dari file pasien.csv tadi. Selain itu, jika pasien ini berhasil dihapus, maka program juga baru jumlah pasien yang menempati kamar terkait di kamar.csv. Oke, kita lanjutkan penjelasan langkah-langkah program ini, di mana file pasien.csv yang dibuka dalam mode baca data kutip R itu untuk membaca data pasien yang ada. Dan jika file tidak ditemukan, maka program mencetak
pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Selanjutnya yaitu deklarasi variabel di mana tidak ada pasien sama dengan nol dan kamar max kamar dan ada in kamar count, in ID, in phone, in delete kamar ID. Dan di sini pasien ini pointer dinamis yang menyimpan semua data pasien yang dibaca dari file. Kalau kamar ini array untuk menyimpan data kamar. Kalau in count ini jumlah pasien yang dibaca dari file. Kalau kamar count itu jumlah kamar yang dibaca dari file kamar. Kalau in ID pasien yang ingin dihapus tadi ya akan dimasukkan ke dalam pengguna. Kalau fontnya itu menandai apakah pasien yang akan dihapus ditemukan. Yang terakhir ini in delete kamar ID, di mana menyimpan ID kamar pasien yang dihapus untuk membarui jumlah pasien di kamar tersebut. Oke, lanjutnya yaitu hmm, ini untuk membaca data pasien dari file. Membaca atau read data pasien. Di sini loop pembaca setiap baris dari file pasien.csv ini dan menyimpannya ke dalam array dinamis patients. Di mana ada relog digunakan untuk menyesuaikan ukuran array pasien sesuai jumlah data yang dibaca. Setelah selesai membaca ini, file ditutup dengan fclose itu file. Selanjutnya yaitu meminta ID pasien yang akan dihapus atau masukkan ID pasien yang ingin dihapus dengan scanf, %d, dan ID. Maka program yang meminta pengguna memasukkan ID pasien yang akan dihapus ini selanjutnya yaitu membaca data kamar dari file. Membaca kamar dari file. Di mana file kamar.csv ini dibuka dalam mode baca R tadi untuk membaca data kamar dan data kamar disimpan ke dalam array kamar. Yang dengan kamar count untuk menghitung jumlah kamar yang berhasil dibaca dan setelah selesai membaca itu file kamar akan ditutup. Dan untuk menghapus pasien dan menyimpan data baru. Nah, di sini file pasien.csv ini kalau ini dibuka dalam mode tulis tanda kutip W itu untuk menulis ulang data pasien. Nah, loopnya itu jika ID pasien tidak sama dengan ID yang dimasukkan pengguna, maka data pasien akan ditulis kembali ke file. Nah, jika ditemukan pasien dengan ID yang cocok, maka program akan menandai pasien telah ditemukan, yaitu font sama dengan 1. Dan menyimpan ID kamar pasien yang dihapus dalam delete kamar ID. Nah, setelah proses semua selesai, file ditutup dengan fclose atau file. Di sini ada update kamar count. Jika pasien ditemukan, maka if found for in i sama dengan 0 i di kamar count, maka kamar i dan ID kamar ini ada delete kamar ID. Di mana kamar i dot count pasien. Maka program akan selesai. Next, Mas. Selanjutnya yaitu display kamar. Maaf, di sini display pasien, di mana tujuan display pasien ini untuk membaca semua data pasien dari file pasien CSF tadi dan untuk menampilkan data tersebut dalam format tabel ke layar. Dan data yang ditampilkan meliputi ID pasien, nama pasien, usia, penyakit, dan ID kamar. Langsung saja kita masuk ke file display pasien, di mana file pasien dari CSV ini dibuka dalam mode baca tanda kutip R itu. Maka jika file ditemukan atau kosong, program mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi tadi. Selanjutnya dengan deklarasi variabel pasien dan count, di mana pasien pointer ini dinamis untuk menyimpan data pasien yang dibaca dari file. Nah, kalau count-nya ini in count ini variabel untuk menghitung jumlah pasien yang telah dibaca. Selanjutnya itu menampilkan header tabel. Nah, di sini ada printf, ini data pasien, printf persen min 3s ini ya. Ini untuk menampilkan format kolom ID untuk ID pasien, menampilkan nama, usia, penyakit, dan ID kamar untuk ID kamar tempat pasien rawat. Kalau penyakit untuk deskripsi penyakit pasien. Kalau usia untuk umur pasien. Hanya yaitu data pasien dari file, membaca fa- membaca data dari membaca data pasien dari file. Mana ini ada pasien relog yaitu pasien. Nah, di situ kan ada loop membaca setiap baris data pasien dari file itu. Nah, kalau relognya ini
untuk menambah ukuran array pasien secara dinamis. Supaya apa? Supaya dapat menyimpan data pasien yang baru dibaca. Kalau scanf itu untuk membaca data pasien dari file dalam format ID pasien, nama pasien, usia, penyakit, ID kamar. Dan data pasien itu ditambahkan ke array pasien dan ditampilkan ke layar menggunakan printf dengan format tabel. Dan untuk menutup dan membebaskan memori ini fclose itu file, kalau free itu pasien, di mana setelah selesai membaca semua data file pasien ini ditutup menggunakan fclose dan memori yang dialokasikan untuk array pasien dan dibebaskan menggunakan free. Supaya apa? Supaya tidak ada tadi kebocoran memori. Next mas. Selanjutnya itu search pasien. Nah, search pasien ini digunakan untuk mencari pasien berdasarkan ID pasien. Nah, bagian while kalau itu kan disebutkan memastikan bahwa algoritma tetap berada dalam batas array saat melakukan pencarian elemen. Nah, saja ke penjelasan kode di mana while pref ini eh, tujuannya untuk memastikan indeks pref itu tidak berada di luar batas array pref sama dengan 0 ini. Nah, kalau tidak berada di luar batas array, maka pref itu count. Kalau fungsinya pref itu untuk indeks awal dalam blok yang dan dalam periksa untuk menemukan key atau ID pasien yang dicari. Dalam proses pencarian, nilai pref ini diperbarui setiap kali blok baru diperiksa. Lebih ini akan menjadi agar nilai pref itu tetap valid saat melakukan index search di blok. Nah, konteks dalam langkah-langkah ini di mana untuk melakukan sequential search pada blok yang benar setelah melakukan jump itu well proof kalau well proof ini dimana memastikan bahwa indeks pref itu tidak keluar dari batas array saat mencari elemen di dalam blok. Kalau di dalam jika elemen key-nya itu ditemukan, maka algoritma mengembalikan indeks pref. Kalau jika elemen dalam blok melebihi key-nya, maka algoritma berhenti karena elemen key itu tidak ada dalam array-nya. Bahasanya itu fungsi untuk mengurutkan data pasien dengan metode insertion sort sebelum melakukan jump sort. Nah, di sini ada fungsi helper sort pasien, maka pasien dimasukkan ke R in N, maka in I sama dengan 1. Nah, di sini akan muncul pasien K sama dengan R. Nah, di sini ada while J, R. Dan itu fungsi untuk mencari pasien, fungsi void search pasien, mana file itu untuk membuka if open atau file name, mana masuk ke dalam file, maka file itu tidak ditemukan. Dan untuk realokasi memori untuk menambahkan data pasien ini, mana pasien di log tadi yang sudah saya jelaskan itu, eh, lanjut saja ke membaca data pasien dari file, yaitu if fscanf f file, yaitu di persen D, mana persen 49 ini masuk ke dalam pasien skon, ID pasien, pasien skon, nama pasien, dan seterusnya. Maka jika tidak ada dalam apa yang dicari dalam data pasien file itu tadi, maka tidak ada data pasien yang tersedia. Maka selanjutnya yaitu di mana di in method kayak ini printf untuk masukkan ID pasien yang ingin dicari. Maka di mana printf ini akan muncul untuk metode pilih pencarian ini. Ada dua yaitu yang pertama sequence search, yang kedua yaitu jump search. Di mana kita disuruh untuk memilih metode ini. Dimana kalau kita tidak valid untuk memilih ini, maka itu tidak valid dan silakan coba lagi. Nah, untuk mengurutkan data jika menggunakan jump search itu dimana mengurutkan data di mana helper set pasien ke count, maka data telah diurutkan. Dan kita cek apakah data sudah turut dengan benar, maka di sini akan muncul warning data tidak tersortir dengan benar kalau tidak cocok dengan ID pasiennya. Maka di sini ada menghitung waktu eksekusi pencarian. Di mana langsung saja di sini ada sequence pasien yang isinya pasien kayak in dan di sini ada jump search pasien count in, di mana langsung saja masuk ke if index. Ini print f ini pasien ditemukan karena print f ID pasien isinya pasien indeks ID pasien, di mana kalau print f nama pasien S
persen S ini isinya itu ya pasien indeks nama pasien. Kalau masukkan ke usia persen D ini masuk ke pasien indeks umur. Kalau penyakit persen S masuk ke pasien indeks penyakit dan ID kamar. Persen D masuk ke pasien indeks ID kamar. Maka kalau apa yang dicari ini di ya di pasien nama usia penyakit ID kamar ini tidak ada, maka akan muncul pasien tidak ditemukan. Next mas. Oke, selanjutnya itu sort pasien. Eh, Sort pasien ini digunakan untuk data pasien yang disimpan dalam file pasien. Dan CSV ini pengguna ini dapat memilih kolom untuk disortir untuk metode sorting dan urutan-urutan ascending atau descending setelah data diurutkan. Hanya itu fungsi sorting atau void bubble sort pasien. Untuk fungsi bubble sort, di mana ini itu menggunakan algoritma bubble sort. Nah, perbandingannya ini dilakukan pada dua elemen yang berdekatan dan pertukaran dilakukan jika elemen tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan, maka iterasi dilakukan hingga seluruh array terurut. Contohnya yaitu selection sort pasien. Nah, ini selection sort pasien ini menggunakan algoritma selection sort, di mana untuk setiap iterasi itu mencari elemen-elemen terkecil atau terbesar tergantung urutan dan penukarnya dengan elemen di posisi awal iterasi. Maka jumlah perbandingan lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Selanjutnya itu insertion sort pasien. Nah, di sini menggunakan algoritma insertion sort, mana elemen saat saat ini dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Nah, sebelumnya dipindahkan ke posisi yang benar dengan cara menyisipkan itu. Maka cocok untuk data yang sudah hampir terurut. Di sini fungsi utama pasien itu untuk membaca data pasien dari file.csv tadi ke dalam array pasien menggunakan relog. Nah, jika file kosong atau tidak ditemukan, maka program akan memberi pesan kesalahan itu tadi. Dan menjadikan opsi interaktif kepada pengguna untuk memilih seperti kolom sort, yaitu ada ID pasien, ada usia, ada ID kamar, dan kalau urutan itu ascending, descending. Kalau metode ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort itu untuk menjalankan fungsi sorting di mana berdasarkan pilihan penggunanya dan untuk menampilkan data pasien sudah terurutkan. Nah, di sini ada beberapa pasien, di mana pasien con, cois, ascending, selection sort pasien, pasien con, cois, ascending, insertion sort pasien, ada pasien con, cois, ascending. Maka di sini data pasien setelah sorting dengan menggunakan printf persen 3S dan seterusnya sampai yang isinya itu di ID, nama, usia, penyakit, ID kamar. Dan di sini akan muncul di pasien .id pasien, pasien di nama pasien dan umur pasien, penyakit pasien, ID kamar. Maka waktu eksekusi sorting berhasil. Tanya Mas, update update pasien. Nah, fungsi update pasien ini eh, juga untuk mengupdate apa yang sudah ditambahkan ke dalam updatean pasien ini. Langsung saja ke penjelasan program di membaca data pasien dari file. Di sini ada pasien relog gitu Mas. Di mana program membuka file di pasien.csv untuk membaca data pasien, maka data pasien dibaca satu persatu dengan menggunakan F, scan F itu. Maka disimpan ke dalam area dinamis pasien dengan bantuan relog. Nah, jika file tidak ditemukan, maka program akan memberi pesan kesalahan dan berhenti. Hanya yaitu input ID pasien yang akan diupdate. Nah, jika kita ingin menginput ID pasien yang akan diupdate atau jika ID pasien ditemukan, maka sini pengguna akan diminta memasukkan ID pasien yang ingin diperbarui dengan fungsi-fungsi itu. Untuk masukkan ID pasien yang ingin diupdate, maka akan muncul persen D itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu mencari pasien berdasarkan ID. Mencari pasien berdasarkan ID, di mana program melakukan pencarian pasien dengan ID yang cocok ini. Nah, jika ditemukan itu, maka program akan memberikan ke dalam tahap pengisian data baru untuk pasien tersebut.
Kalau jika tidak ditemukan, maka program akan memberi pesan kesalahan. Pasien dengan ID berapa tidak ditemukan. Selanjutnya untuk memperbarui data pasien, di mana jika pasien ditemukan, pengguna dapat memasukkan data baru, eh, di mana ada nama baru, ada usia baru, penyakit baru. Situ ada ID kamar baru, dan ID kamar baru ini di mana program yang ID kamar yang dimasukkan valid dan masih memiliki kapasitas pasien. Kalau kamar ditemukan dan tidak penuh, maka ID kamar pasien dapat diperbarui. Dan jika kamar penuh atau tidak ditemukan, maka pengguna diminta akan memasukkan ID ke kamar lain. Contohnya yaitu menulis kembali data ke file. Di sini setelah data pasien terperbarui, maka semua data akan ditulis ulang ke dalam pasien dan CSF tadi. Maka pesan akan sukses, di mana jika berhasil, maka akan memberikan pesan keberhasilan itu pasien siapa berhasil diupdate. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan demo program yang mana demo program ini akan didemokan oleh saya. Sih. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi .exe-nya. Di sini kita bisa lihat main menu yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada 3 fitur. Yang pertama untuk memasuki menu kamar, yang kedua memasuki menu pasien, yang ketiga untuk keluar dari program. Lalu yang pertama kita coba menu kamar terlebih dahulu. Di sini muncul kamar menu yang mana di sini ada 6 fitur untuk menambah kamar, menampilkan semua kamar, update kamar, hapus kamar, 5 cari kamar, dan yang terakhir mengurutkan kamar. Kita coba di sini untuk menampilkan semua kamar terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat ada 6 kamar dengan ID yang berbeda-beda dan tipe kamar yang berbeda-beda serta kapasitas yang bervariasi. Di sini kita coba tambahkan kamar baru dengan ID 7. Lalu untuk tipe kamarnya kita coba untuk yang standar dan kapasitasnya hanya untuk 1 orang saja. Lalu selanjutnya kita akan coba cek di data apakah masuk. Oh, ternyata sudah masuk kamar ID 7, tipe kamar 1, dan kapasitasnya hanya untuk 1 orang. Lalu kita akan coba untuk mengupdate kamar 7 tersebut menjadi eh, tipe kamar 2. Lalu kita masukkan ID kamar yang ingin diupdate 7, masukkan tipe kamar menjadi VIP, kapasitasnya saya tetap ingin menjadi 1. Lalu kalau kita cek, maka akan dirubah tipe kamarnya dari 1 menjadi 2. Lalu di sini kita coba untuk menghapus kamar, tapi sebelumnya saya akan menambahkan 1 kamar dummy untuk kita hapus nantinya. Saya akan memasukkan ID kamar 8. Lalu di sini saya akan memasukkan tipe kamarnya 1, kapasitasnya 10. Lalu di sini kita bisa lihat ID kamar 8 ini sudah masuk. Lalu kita akan coba hapus ID kamar 8. Lalu kita cek lagi datanya. Oh, 8 sudah hilang. Berarti data sudah benar dihapus. Lalu di sini kita akan coba fitur untuk mencari kamar. Kita akan mencari nomor 7 yang tadi sudah kita buat pertama. Kita akan menggunakan sequential search atau jump search. Kita akan coba sequential search dulu. Yang paling mudah untuk array kecil. Lalu di sini bisa kita lihat kamar ditemukan. Di sini diketahui bahwa untuk data ID kamarnya 7, tipe kamarnya 2, dan kapasitasnya 0/1 dengan waktu eksekusi 0,0 detik. Kenapa waktu eksekusinya sangat cepat sekali? Karena data masih terhitung sebagai data kecil. Jadi eh, searching dalam metode apapun akan sangat cepat. Sini akan kita coba lagi untuk yang jump search. Di sini dapat kita lihat yang jump search, ID kamar ditemukan, ID kamar 7, tipe kamarnya 2, kapasitasnya 0/1, dan waktu eksekusinya ternyata lebih lama daripada yang sequential search. Kenapa? Karena jump search ini tidak efektif apabila data yang dicari itu merupakan data dengan skala kecil. Jadi jump search ini hanya efektif apabila data dalam skala besar.
Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan kamar. Di sini kita akan coba mengurutkan berdasarkan ID. Tadi kan sudah urut ya dari 1 sampai 7. Kita akan mencoba dalam urutan descending menggunakan bubble sort. Di sini kita bisa lihat data sudah diurutkan dari 7 hingga ke 1. Sudah benar. Lalu kita akan coba lagi berdasarkan tipe kamar secara ascending dengan menggunakan insert sort. Di sini kita bisa lihat 11222 ID-nya tidak urut karena yang diurutkan berdasarkan tipe kamarnya. Lalu kita coba lagi untuk mengurutkan kamar dengan jumlah pasiennya yang ini. Kita coba urutkan secara yang paling besar dulu dengan menggunakan selection sort. Di sini benar, kapasitasnya 2210, yang lainnya tidak terurut karena mengurutkannya lewat kapasitas. Lalu selanjutnya kita coba urut yang terakhir menggunakan kapasitas maksimum. Di sini kita bisa lihat yang paling besar hanyalah 2. Berarti kita coba yang paling besar saja dengan metode bubble sort. Di sini kita bisa lihat 2222, 111, yang lainnya tidak terurut karena mengurutkannya dari maksimal pasien dalam kamar tersebut. Lalu di sini kita kembali atau keluar dari kamar menu. Kita di sini akan mencoba menu pasiennya. Lalu di dalam menu pasien ini juga sama, memiliki fitur yang sama seperti kamar menu, tapi bedanya kamar menu disimpan dalam array statis, sedangkan pasien menu disimpan dalam array dinamis, yang mana berarti eh, kamar menu akan langsung diinisiasi struktur datanya dari awal. Jadi kalau semisal tadi max kamarnya 100, berarti dari awal struktur datanya akan langsung mengalokasikan memori untuk 100 data, walaupun kamarnya baru hanya sampai 7. Tapi kalau pasien menu, dia menggunakan array dinamis. Jadi kalau semisal pasien ini mau sebanyak-banyaknya itu nggak apa-apa karena pengalokasian memori itu hanya akan diinisiasi ketika ada penambahan pasien yang baru. Di sini kita coba untuk menambah pasien. Di sini di display kamar dulu karena pasien dan kamar saling berkesinambungan karena setiap pasien pasti memasuki kamar. Jadi di sini kita display kamar dulu, lalu memasukkan ID kamar. Ingin masuk ke mana kita coba ke kamar yang kita buat tadi, kamar 7. ID pasiennya karena ID kamarnya 7, kita jadikan 701. Oke, melanjutkan yang sebelumnya. Mohon maaf tadi karena Zoom-nya habis ya waktunya, jadi kita lanjutkan untuk demo programnya. Sini kita buka file exe-nya. Ini kita eh, sudah ada tipe kamar yang tadi yang sudah kita buat, tipe apa ID dengan 7. Di sini kita tadi mencoba menambahkan pasien di kamar 7. Kita coba salah. Kita masukkan yang di kamar 7, pasiennya 701 dengan nama Ari. Terus saya ingin usianya 20, penyakitnya malarindu. Lalu di sini kita akan cek malarindu sudah ada Ari. Lalu selanjutnya kita akan melakukan update pasien hari ini. Kita akan merubah dari Ari menjadi Muri. Usianya tetap 20, penyakitnya jadi malarindu ke demam. ID kamarnya adalah tetap 7. Sini kita coba cek. Di kamarnya tetap 7. Lalu sini kita akan coba sebelum kita menghapus pasien ini ya, kita coba memindahkan pasien ini ke kamar lain. Kita akan coba memindahkan Muri, namanya tetap Muri saja, usianya 20, demam, kita akan pindahkan ke kamar nomor 6. Ini kalau semisal kita cek di data pasien, maka di sini ID kamarnya sudah berubah menjadi nomor 6. Lalu kalau semisal kita cek di menu kamar, kita lihat tadi eh, ketika Ari berada di ID kamar 7, dia akan satu persatu. Ketika dia dipindahkan ke ID kamar nomor 6, maka yang ID kamar nomor 7 akan berubah jadi 0, terus yang ID kamar nomor 6 akan bertambah 1, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan fitur yang pasien ini. Kita akan menghapus Ari
ya Muri Ari tadi. Kita akan menghapusnya. Lalu kita akan cek di datanya. Sini sudah eh, terhapus ya. Sini kita akan coba lakukan pencarian nih. Tapi sebelum saya lakukan pencarian, saya akan menambahkan satu data pasien ke dalam kamar nomor 7. ID-nya juga 701. Namanya Coba. Usianya 21, penyakitnya demam. Di sini kita akan coba cari si Coba ini. Kita cari menggunakan sequential search. Di sini kita gunakan sequential search. Di sini ditemukan dengan datanya sebagai berikut. Waktu eksekusinya sangat cepat sekali 0,00 karena datanya masih sedikit ya. Array kecil lah. Lalu selanjutnya eh, kita akan coba melakukan pencarian si Coba tadi menggunakan jump search. Nah, setelah kita coba cari menggunakan jump search, maka data akan diurutkan terlebih dahulu. Jadi dari data yang ini kan tidak urut ya. Jadi data diurutkan sesuai ID dulu, baru akan dicari atau diinisiasi jump search-nya. Sini waktu eksekusinya masih sama karena datanya masih sedikit ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba mengurutkan pasien menurut ID secara dari yang paling kecil menggunakan bubble sort. Sini dari 100, 101, 200, 300, 301, sama 701. Ini kita coba urutkan lagi berdasarkan usia dari yang paling tua menggunakan insert. Jadi kita lihat yang paling tua adalah Re hingga yang paling muda adalah Urai. Lalu selanjutnya kita coba urutkan lagi pasien berdasarkan ID kamar dari yang paling tinggi ID kamarnya. Kita gunakan select and sort. Di sini yang paling tinggi adalah tadi ya, yang coba ID kamarnya 7. Lalu di sini eh, kan tadi kita sudah melakukan sorting-sorting nih, tapi ketika kita ditampilkan semua pasien, datanya masih akan tetap. Jadi yang tadi disorting dan data pasien awalnya itu tidak di-replace atau ditimpa. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bahwa data ini disimpan dengan .csv. Jadi data ini benar-benar menggunakan file operation dalam penggunaannya. Jadi di sini kita kan tadi sudah menginisiasi si Coba ini ya. Kita nanti setelah ini akan mencoba fitur hapus saja biar lebih mudah. Ini ada namanya Coba. Kita coba keluar dari ini dulu. Lalu kita buka pasiennya. Di sini kita lihat ada nama si Coba ya. Lalu kita tutup ini. Lalu kita buka aplikasinya lagi. Lalu kita coba lihat daftar pasiennya. Kita coba hapus si Coba ini. Setelah kita hapus, kita lihat di aplikasinya, hilang ya. Lalu kita akan kembali, kita akan tutup programnya, dan kita akan lihat .csv-nya, apakah si pasien ini benar-benar tersimpan. Nah, si Cobanya hilang ya dari .csv. Berarti program ini benar-benar menggunakan file operation dalam pengimplementasiannya. Oke, tadi sudah dijelaskan program dan penjelasan singkatnya, dan juga sudah dijelaskan demo programnya oleh saya. Dan mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1 untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.